Hai minasan, ohayo gozaimasu. Selamat bertemu kembali dalam KBM Daring Bahasa Jepang. Hari ini kita mulai memasuki bab 26 dengan tema Watashi no shumi wa manga o kaku koto desu. Untuk poin yang pertama, kita akan membahas Watashi no shumi wa manga o kaku koto desu. Ini berkaitan dengan hobi. Baik, di sini sudah ada 4 kosakata tentang hobi. Saya akan memperdengarkan cara bacanya. Kalian silakan memperhatikan. 1. ギターギターを弾くギターを弾くことです。2. お菓子お菓子を作るお菓子を作ることです。3. 写真写真を撮る写真を撮ることです。4. SNS SNS をするSNS をすることです。Kosakata selanjutnya. 5. スポーツスポーツを見るスポーツを見ることです。6. 漫画漫画を描く漫画を描くことです。7. コスプレコスプレをするコスプレをすることです。8. アニメのグッズアニメのグッズを集めるアニメのグッズを集めることです。Ya, ada 8 kosakata tentang hobi. Yang nomor 7 itu ada cosplay atau cosplay. Sedangkan yang nomor 8 itu ada anime no guzu. Anime no guzu itu semacam action figure. Kemudian di sini ada kata tanya atau kalimat yang digunakan untuk bertanya tentang hobi, yakni shumi wa nan desu ka? Lalu dijawab dengan hobinya apa, disertai dengan partikel o, kata kerja kamus, dan ditambahkan dengan koto desu. Yomimashou. Berikut ini adalah latihan untuk menghubungkan kata pada deret yang sebelah kiri dengan pilihan di deret sebelah kanan. Yang mana yang di deret kiri ini merupakan hobi dan yang di deret kanan merupakan kata kerja. Bisa jadi satu hobi bisa digunakan dengan lebih dari satu kata kerja. Contohnya seperti yang nomor 1 itu ada manga. Manga o yomu. Manga o kaku. Dan seterusnya. Selanjutnya, ini ada pola kalimat yang menyatakan frekuensi waktu mengerjakan hobi atau melakukan hobi. Saya akan coba perdengarkan. Sembari mendengarkan, kalian bisa melihat tabel. Di situ ada tabel hari.
hari Senin sampai dengan hari Minggu. Lalu ada bulatan merah. Pada bulatan yang terisi itu berarti pada hari tersebut hobi dilakukan atau dikerjakan. Untuk yang nomor 1, silahkan ada berapa hari yang dilingkari merah. Nomor 2 juga ada berapa hari yang dilingkari merah. Dan nomor 3. Saya akan memperdengarkan audionya. 1、 4回4回です。1週間に4回です。2、 2回2回です。1週間に2回です。3、 1回1回です。1週間に1回です。 Baik, untuk pola kata tanya donogurai shimasu ka ini digunakan ketika kalian menanyakan berapa banyak frekuensi waktu melakukan suatu kegiatan. Di sini kalian bisa memberikan jawaban seperti contohnya ishukan ni. Ishukan itu artinya adalah dalam waktu 1 minggu, dalam rentang 1 minggu. Lalu diisi frekuensi waktunya. Contohnya untuk yang nomor 1, karena bulatan merahnya dalam 1 minggu itu ada 4, maka diisi dengan ishukan ni 4回desu. Untuk yang nomor 2, karena dalam waktu 1 minggu bulatannya ada 2 atau mengerjakan hobinya itu berarti 1 minggu 2 kali, maka ishukan ni 2回desu. Untuk yang nomor 3, karena mengerjakan hobinya itu dalam 1 minggu 1 kali, maka ishukan ni 1回desu. Jadi, kai di sini menunjukkan keterangan kali. Sebelum kai, kalian bisa mengisinya dengan angka. Selanjutnya, di sini sudah tersaji tabel. Tabel yang pertama adalah tabel tentang hari, yang mana itu ditujukan untuk nomor 1 dan nomor 2. Lalu di bawah tabel 1 minggu itu ada tabel bulan, di situ tabel bulan Oktober. Di bawahnya lagi ada tabel tentang tahun, yang mana 1 tahun berisikan 12 bulan. Dan juga selain ada tabel, ada pola kalimat lagi, yakni pola kalimat yang menyatakan frekuensi waktu dalam kurun waktu sekian, maka berapa kali melakukan suatu kegiatan. Saya akan memperdengarkannya kepada kalian. 1、 毎日毎日です。 2、 1週間に3回1週間に3回ぐらいです。 3、 1ヶ月に3回1ヶ月に3回ぐらいです。 4、 1年に3回1年に3回ぐらいです。 Baik, untuk yang nomor 1, karena bulatan pada kurun waktu 1 minggu itu penuh, maka frekuensi kegiatannya menggunakan keterangan waktu mainichi.
setiap hari. Kemudian untuk yang nomor 2, karena bulatan merahnya hanya 3 kali dalam waktu 1 minggu, maka ia menggunakan keterangan waktu ishukan ni sangkai gurai desu. Dalam waktu 1 minggu melakukan kegiatannya sebanyak 3 kali. Untuk yang nomor 3, menggunakan keterangan waktu dalam kurun waktu 1 bulan atau ikagetsu. Dan yang terakhir, menggunakan dalam kurun waktu 1 tahun. Maka keterangan waktunya adalah ichinen. Selanjutnya kita memasuki poin yang kedua, masih tentang hobi. Shumi wa nan desu ka? Hobinya apa dan seberapa sering kalian melakukan hobi kalian itu? Di sini sudah ada lembar kerja yang kedua, yang mana melatih kalian terbiasa untuk menggunakan kata kerja hobi dan juga frekuensi waktunya. Ada tabel tentang hobi atau gambarnya dari gambar A sampai dengan gambar D, sedangkan frekuensi waktunya dari E sampai dengan H. Silakan kalian perdengarkan dulu contohnya. Contoh nomor 1. 1、ニタさんの趣味は何ですか？漫画を描くことです。漫画。そうですか。どのぐらいしますか1週間に2回ぐらいです。？1週間に2回。そうですか。Baik, saya lanjutkan ke nomor 2. 2、アディさんの趣味は何ですか？私はギターを弾くことですよ。ギターですか。どのぐらいしますか？そうですね。1ヶ月に3回ぐらいです。1ヶ月に3回ですか。ええ。 Selanjutnya yang nomor 3. 3、リスカさんの趣味は何ですか？趣味は SNS をすることかな。 SNS。私もよくしますよ。リスカさんはどのぐらいしますか？毎日しますよ。毎日。私もです。 Baik, terakhir yang nomor 4. 4、サリさんは趣味は何ですか？趣味ですか？コスプレをすることですよ。へえ、どのぐらいしますか1年に2回ぐらいです。文化祭の時しますよ。そうですか。いいですね。Selanjutnya sudah ada contoh percakapannya antara si pink dan si biru. Di sini yang biru ini namanya adalah Nita. Mari kita dengarkan percakapannya. Nita さんの趣味は何ですか？漫画を描くことです。そうですか。どのぐらいしますか1週間に2回ぐらいです。そうですか。 Baik, di percakapan ini menanyakan hobinya apa dan juga frekuensi waktunya, berapa banyak melakukan hobinya. Kita sudah sampai pada refleksi materi pembelajaran yang pertama. Jadi sudah ada 2 pola kalimat. Pola kalimat yang pertama yakni shumi wa. Lalu kata kerja bentuk kamus dan kotodes. Apa sih sebetulnya kata kerja bentuk kamus itu?
Jadi, saya mengutip dari website wkwkjapan.com yang mana kata kerja bentuk kamus itu merupakan bentuk dasar kata kerja sekaligus bentuk yang terdapat dalam kamus bahasa Jepang sehingga disebut sebagai bentuk kamus. Jadi kalau kalian mencari suatu kata kerja dalam bahasa Jepang, misalnya mau mencari kata kerja kikimas, itu kalian harus tahu dulu dasar kata kikimas itu dari mana, dengan cara mengubahnya ke dalam bentuk kamus terlebih dahulu. Kikimas, kata kerja bentuk kamusnya adalah kiku. Baru kalian cari kiku. Nanti kalian cari di kamus, baru ketahuan, bisa tahu artinya apa. Saya sudah sertakan modulnya, nanti bisa kalian pelajari sendiri. Lalu fungsinya untuk apa sih kata kerja bentuk kamus tersebut? Kalau di bab ini, fungsinya untuk menyatakan hobi. Contohnya, shumi wa ongaku wo kiku koto desu. Lalu, pola kalimat yang kedua adalah yang pertama, kalian isikan pola kalimatnya dengan dalam kurun waktu. Contohnya seperti dalam kurun waktu 1 minggu, dalam kurun waktu 1 bulan, atau dalam kurun waktu 1 tahun. Diikuti dengan partikel ni, lalu frekuensinya sekali, 2 kali, 3 kali. Jangan lupa ditambahkan kai gurai. Lalu diikuti kata kerja bentuk mas atau koto desu. Jadi kalau sudah kata kerja bentuk mas, sudah selesai kalimatnya. Tetapi kalau kata kerjanya dalam bentuk kamus, maka harus ditambah dengan koto desu. Fungsinya untuk menyatakan dalam kurun waktu setahun, sebulan, seminggu, atau yang lainnya melakukan suatu kegiatan sebanyak berapa kali. Contohnya, ishukan ni 3 kai gurai eiga o mimasu. Ini menggunakan kata kerja bentuk mas. Titik, tidak perlu ditambah dengan koto desu. Contoh yang lain, ikagetsu ni 1 kai okashi o tsukuru koto desu. Karena di sini tsukuru itu merupakan bentuk kata kerja kamus, maka harus ditambahkan dengan koto desu. Selanjutnya, poin yang ketiga ada sakka wa do desu ka? Di sini sudah tersedia langsung ada lembar kerja 4 yang mana kalian diminta untuk menyimak dari pilihan A sampai D itu mengajak kegiatan apa gambarnya. Jadi gambar A sampai D kegiatannya apa, lalu melakukan kegiatannya itu seperti apa sih kegiatannya. Misalnya kalau olahraga ya olahraga apa. Dan gambar I sampai L itu adalah kesannya, yang mana di sini ditunjukkan dengan kata sifat, kesan dari suatu kegiatannya. Jadi nanti kalian diminta mengisi 3 tabel mengenai ajakan kegiatannya, diajak apa, hal kegiatan yang disarankan seperti apa, dan alasannya kenapa atau kesannya seperti apa. Saya akan coba putarkan nomor 1. 1、りなさん、一緒にスポーツを見ませんか？いいですね。見ましょサッカーはどうですか？面白いですよ。う。サッカーですか？いいですね。 Baik, saya sedikit jelaskan. Untuk yang nomor 1 tadi, mengajaknya adalah menonton suatu olahraga. Nah, kegiatan olahraga apa yang disarankan?
sepak bola. Kenapa sih kok menyarankan kegiatan sepak bola? Omoshiroi desu. Karena menurut yang mengajak, bola itu kegiatan, nonton bola itu adalah kegiatan yang menyenangkan. Baik, saya akan lanjutkan yang nomor 2. 2、エルリさん、一緒に写真を撮りませんか？いいですね。撮りましょ校庭はどうですか？今、花がきれいですよ。う。校庭ですか。いいですね。Selanjutnya, nomor 3. 3、エフィさん、一緒にお菓子を作りませんか？いいですね。クッキーはどうですか？おいしいですよ。いいですね。じゃあ、クッキーを作りましょう。クッキーおいしいですよね。Terakhir yang nomor 4. 4、エデさん、一緒にコスプレをしませんか？いいですね。しましょワンピースはどうですか？かっこいいですよ。う。いいですね。ワンピースにしましょ Selanjutnya ini ada contoh percakapan. Selanjutnya ini ada contoh percakapan. Di sini ada yang pink dan yang biru. Ceritanya ini yang biru namanya Rina-san. リナさん、一緒にスポーツを見ませんか？いいですね。見ましょサッカーはどうですか？面白いですよ。う。いいですね。 Baik, ini contoh percakapan seperti yang kalian dengarkan pada lembar kerja sebelumnya, yakni yang mana si Pink ini mengajak Rina-san. Di sini ada kalimat ajakan, Ishoni. Kegiatannya yang akan diajak itu apa? Masenka. Kata masenka ini merupakan kalimat untuk menyatakan ajakan. Lalu, apakah Rina-san di sini setuju? Rina-san menjawab dengan ii desu ne, mimashou. Masho. Jadi, di sini pola masho itu untuk menyetujui ajakan. Lalu karena sudah disetujui ajakannya, yang pink ini mengajak atau memberikan saran olahraganya apa? Saka wa do desu ka? Do desu ka di sini digunakan untuk menanyakan bagaimana, menanyakan saran. Lalu dia memberikan kesan. Alasannya apa sih kenapa dia mengajak menonton olahraga, khususnya olahraga sepak bola? Omoshiroi desu yo. Menyenangkan karena menarik. Ii desu ne. Rina-san menyetujui ajakan Pink. Ada satu tabel yang harus diisi, yaitu tabel hari. Harinya A sampai dengan G. A berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sudah urut. Harinya hari apa? Mari kita dengarkan contohnya terlebih dahulu. 1、リナさん、いつがいいですか？日曜日がいいです。じゃあ、日曜日にしましょ Nomor 2. 2、いつがいいですか？水曜日がいいです。すみません。水曜日はちょっと。金曜日はどうですか？じゃあ、金曜日にしましょ
Nomor 3. 3、サッカー、いつがいいですか？月曜日、火曜日がいいです。火曜日ですか？いいですよ。じゃあ、火曜日にしましょ Terakhir yang nomor 4. 4、サッカー、土曜日はどうですか？いいですね。じゃあ土曜日にしましょ Baik. Baik, selanjutnya di sini ada percakapan. Contoh percakapan yang tadi juga kalian sudah perdengarkan sebelumnya di latihan. Ada percakapan dengan 2 respon. Respon yang sebelah kiri kalian yang dipisah dengan garis putus-putus, sebelah kiri itu adalah respon yang positif. Sedangkan untuk respon yang sebelah kanan itu adalah respon yang negatif. Di sini bisa kita lihat ya, ada 2 versi audionya. Saya akan putarkan terlebih dahulu percakapan dengan respon yang positif. う。りなさん、いつがいいですか？日曜日がいいです。じゃあ日曜日にしましょ Baik. Di sini ini Pink lagi menanyakan kepada Rina-sang, "Rina-sang, itsu ga ii desu ka?" Ada kata kunci kata tanya itsu. Berarti kalau ada kata kunci kata tanyanya itsu berarti menanyakan waktu. Waktu luangnya. Lalu Rina-sang menjawab dengan Nichiyoubi ga ii desu. Berarti dia waktu luangnya hari Minggu. Apakah si Pink setuju? Ja, Nichiyoubi ni shimashou. Ingat, tadi saya sudah sedikit menjelaskan tentang masho. Kalau ada masho, ini berarti dia menyetujui ajakan. Masho di akhir kalimat. Lalu, bagaimana dengan respon yang negatif? Saya akan perdengarkan ke kalian. う。りなさん、いつがいいですか？日曜日がいいです。すみません。日曜日はちょっと。土曜日はどうですか？じゃあ土曜日にしましょ Jadi, si Pink menanyakan kepada Rina, "Rina-sang, itsu ga ii desu ka? Kapan waktu luangnya?" Rina menjawab dengan Nichiyoubi ga ii desu. Hari Minggu bisa. Tapi si Pink ini tidak bisa. Maka sebelum menolak dia mengucapkan maaf. Sumimasen. Nichiyoubi wa chotto. Maaf, saya hari Minggu tidak bisa. Chotto. Biasanya sumimasen ini berkaitan atau menyambung dengan chotto. Itu untuk menolak ajakan secara halus. Lalu si Pink juga menyarankan waktu penggantinya, pengganti dari hari Minggu yang dia tidak bisa. Di sini dia menyarankan doyobi wa do desu ka? Bagaimana kalau hari Sabtu? Do desu ka? Kita ketemu kembali dengan do desu ka? Apakah Rina-sang setuju? Di sini Rina-sang menjawab dengan ja doyobi ni shimashou. Berarti kesimpulannya adalah Rina menyetujui untuk hari Sabtu. Selanjutnya ada contoh percakapan lagi yang lebih lengkap. Mari kita dengarkan apakah ini percakapan dengan respon yang positif. りなさん、一緒にスポーツを見ませんか？う。いいですね。見ましょサッカーはどうですか？面白いですよ。う。いいですね。いつがいいですか？日曜日がいいです。じゃあ日曜日にしましょ Hai, ini merupakan percakapan yang memiliki respon yang positif.
Baik, berikutnya adalah contoh percakapan yang kedua. Kita akan dengarkan bersama-sama. りなさん、一緒にスポーツを見ませんか？いいですね。見ましょサッカーはどうですか？面白いですよ。う。いいですね。いつがいいですか？日曜日がいいです。すみません。日曜日はちょっと。土曜日はどうですか？じゃあ土曜日にしましょ Untuk yang percakapan yang pertama tadi, contoh percakapan 1, responnya adalah menyetujui. Si Yang Ping ini menyetujui usul Rina mengenai harinya. Sedangkan di contoh percakapan yang kedua ini, si Ping ini tidak menyetujui atau menolak hari yang diusulkan Rina. Maka kalau menolak, dengan cara sopan, gunakan sumimasen. Lalu yang ditolak itu hari apa? Wa chotto. Lalu, tidak serta-merta menolak saja, dia juga mengusulkan hari yang lain sebagai gantinya. Apakah hari yang lain itu disetujui oleh Rinasang? Di sini jawabannya adalah disetujui. Karena di akhir percakapan ada ja doyobi ni shimashou. Baik, untuk bab 26 bagian yang pertama saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa kembali di bab 26 bagian kedua. Ja mata raishu.